Halo. Welcome back to Macalate TV. Halo semuanya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di episode Sudut Pandang yang lupa keberapa. Dan kita akan membahas tentang pernikahan dini atau early marriage. Aku center nggak tahu ya, karena nggak kelihatan kameranya kan EOS. Jadi yang kalian yang nanya kameranya Canon EOS 500D gitu. Jadi nggak bisa di flip layarnya. Jadi ya maklum lah ya. Oke, di video kali ini kita bakal bahas tentang pernikahan dini. Just because karena pernikahan dini tuh banyak tanpa kalian sadari banyak terjadi di daerah kalian, di sekitar kalian, mungkin teman kalian. Aku yakin kalian punya temen yang masih kecil udah nikah. Kenapa gue bilangnya masih kecil udah nikah ya? Karena ya kali temen usia di bawah aku udah nikah kayak 17 tahun gitu. Itu kan kayak nikah dini, kayak ya ampun kalian nggak kayak apa ya menyanyiakan masa remaja kalian gitu nggak sih? Kayak sayang banget gitu kan. Terus ya aku pikir video ini penting buat kalian. Tapi nggak tahu kalian mau klik atau enggak. Tapi ya udahlah ya, yang penting aku berusaha memberikan yang terbaik untuk kalian gitu. So, sebelum kita membahas bahasan ini gitu, kita harus like dulu. Bukan kita, tapi kamu harus like dulu, komen dulu di bawah, subscribe karena subscribe itu gratis. Gitu katanya. Kataku. Oke. Di sini aku udah mencari ilmu-ilmu tentang early marriage atau pernikahan dini. Yang ya mungkin orang itu juga memiliki pilihan gitu kan. Kenapa memilih untuk melakukan pernikahan dini gitu. Banyak banget sih penyebabnya. Aku bakalan menyebutkan beberapa aja gitu penyebab dari pernikahan dini itu sendiri. Yang pertama adalah faktor kurangnya pendidikan atau ilmu pengetahuan yang mungkin itu di sekolah atau mungkin di daerah-daerah pelosok yang belum dapat informasi-informasi tentang nikah gitu ya, mungkin mikirnya adalah nikah ya udah enak setelahnya enak-enak. Kalau yang kedua adalah faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi, faktor sosial. Mungkin nih orang tuanya kelilit utang, ya biar utangnya lunas ya udah anaknya nikahin aja tuh sama yang punya utang, ya enggak? Kayak di sinetron-sinetron tapi sering terjadi, ternyata ada gitu hal-hal tersebut di dunia nyata gitu. Terus yang ketiga mungkin karena adat istiadat atau kepercayaan yang masih mempercayai bahwa ya udah kalau udah selesai sekolah ya udah nikah gitu, apalagi sama perempuan gitu ya. Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Pasti ada sih kata-kata kayak gitu yang kayak nyakitin banget gitu. Kayak misalnya, kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi-tinggi ya? Karena mungkin nanti endingnya juga gak bakalan di dapur ngurusin anak gitu. Ya karena penting kan pendidikan itu. Pendidikan. Ya karena aku deh. Aku yang bakal ngurusin anak aku gitu. Yang harus berpendidikan gitu. Ya gak sih? Iyalah. Itu adalah beberapa faktor yang aku sebutin penyebab dari pernikahan dini. Setelah aku searching, ya aku bakalan baca pengertian menurut WHO atau World Health Organization. Pengertian dari pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Jadi menurut undang-undang itu 19 tahun. Kalau di bawahnya itu nanti bakal disebut sebagai pernikahan dini. Dulunya itu berapa ya, kalau nggak salah dulunya itu 16 tahun gitu, tapi sekarang udah dinaikin jadi 19 tahun. Itu udah mending, tapi ya menurut aku masih perlu ditingkatin lagi sih. Kalau menurut BKKBN sendiri usia susah banget ngomongnya. Usia ideal menikah itu adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Itu menurut BKKBN. Karena
Di PKKBN itu ada branding, yaitu berencana. Itu keren, itu ada lagunya, yang nyanyiin adalah Prilly Latukonsina. Itu bagus banget lagunya. Hidup berencana itu keren. Dah, nanti pecah semua kacanya. Gak usah nyanyi, Rin. Oke, jadi selain penyebab pasti ada dampaknya kan. Jadi kalau misalnya kita melakukan pernikahan dini, jangan kita. Pokoknya orang-orang yang melakukan pernikahan dini itu ada dampaknya. Salah satu dampaknya adalah kekerasan fisik. KDRT, biasa disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam pacaran. Itu kalau belum nikah ya. Jadi fisik pasti kena. Kalau misal ya emosi kan belum stabil ya, jadi kayak misal gampar aja tuh istrinya. Itu kayaknya hal yang biasa gitu ya, karena emosinya belum bisa stabil. Kalau mungkin kalau udah umur 21 25 itu udah bisa stabil secara emosi, secara apapun itu udah bisa stabil gitu. Terus dampak yang kedua mungkin bisa kekerasan psikis ya, mental. Karena dengan kalian melakukan pernikahan dini itu bakal mengundang omongan-omongan tetangga yang sangat-sangat pedas gitu ya, lebih pedas dari kalian kalau pesen ricis gitu. Dan dampak yang ketiga mungkin adalah kekerasan secara apa ya, seksual. Mungkin kayak apa ya, pengen enak-enaknya aja gitu kan, jadi bisa aja terus dipaksa gitu, jadi nggak enak deh ujungnya karena paksaan kan, jadi bisa tuh kekerasan seksual. Terus dampak yang lain juga itu bisa jadi kayak penelantaran gitu, kayak nggak bertanggung jawab aja itu si cowoknya, jadi kayak terus jadi terlantar. Karena kan ya kecuali kalau kalian udah siap gitu ya secara mental, secara finansial, itu kalian boleh aja sih nikah. Tapi nanti juga bisa kalian boleh sih nikah gitu, tapi itu menunda kehamilan gitu. Ya kalian tahu kan Indonesia itu udah padat penduduk parah, mending kalian tinggal di luar negeri aja. Canda sayang. Oke, jadi selain dampaknya, kita seharusnya nih sebagai remaja itu melakukan pencegahan ya. Pencegahan-pencegahannya itu dilakukan mungkin dengan kalian memberikan penyuluhan itu tentang pernikahan dini gitu-gitu. Kayak misal kalau aku sih di dusun-dusun, di desa-desa gitu, diadain kayak penyuluhan tentang pernikahan dini. Atau mungkin dengan berkonten podcast, YouTube, itu bisa sih kalian bahas soal pernikahan dini kayak gitu. Itu juga salah satu pencegahan tau. Bisa juga dengan melakukan apa ya, penyuluhan ya. Penyuluhan udah ya, kayak sosialisasi biar apa ya, menghilangkan budaya nikah muda gitu loh. Kayak ya sekolah dulu gitu bisa kan. Selain sosialisasi ya mungkin kalau udah terlanjur nikah ya cara yang paling tepat adalah menunda kehamilan. Begitu teman-teman. Jadi setelah membahas soal pengertian, terus penyebab, dampak, terus gimana sih caranya mencegah dari pernikahan dini itu, perlu kita ketahui bahwa untuk kalian nih para remaja, jangan mikir yang enak-enak aja. Kita mikir kita kerja keras dulu gitu loh. Kita kerja dulu, kita puasin lah masa remaja kita gitu buat berkarya, buat melakukan hal-hal yang bermanfaat gitu. Karena setelah nikah itu kalian bakalan memasuki, ya walaupun aku belum nikah gitu ya, kayak memasukin dunia yang benar-benar berat gitu. Kalian udah mikirin anak nantinya, kalian udah mikirin beban hidup, ya pokoknya makin banyak lagi lah beratnya. So jangan berpikir pendek, kita harus berpikir panjang ke depannya itu bakalan kayak gimana gitu ya. Terus juga jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Videonya segitu aja. Ya aku harap kalian bisa ngerti lah ya, sedikit-sedikit gitu pengetahuan tentang pernikahan dini. Sampai jumpa di isu-isu berikutnya ya. Setelah nikah dini mungkin apa? Broken home, maybe, atau apa? Gak tahu. So, yep. Banyak semut. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.